Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat edukasi. Jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan menginformasikan tentang sesuatu yang berbeda dari penyaluran dan pelaporan dari bantuan operasional sekolah Bapak Ibu, atau bantuan operasional satuan pendidikan untuk tahun 2023. Ada banyak hal yang berbeda dibandingkan dengan BOS tahun 2022. Bagaimana perbedaan dan apa yang baru? Mari kita bahas Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa perbedaan atau sesuatu yang baru atau aturan yang baru dari kebijakan untuk penggunaan BOS tahun 2023 Bapak Ibu. Kalau dilihat persamaannya terlebih dahulu, jadi syarat dan kriterianya itu hampir sama Bapak Ibu, yaitu bahwa syarat dari satuan pendidikan bisa mendapatkan bantuan operasional satuan pendidikan khusus untuk reguler, baik itu jenjang PAUD, Dikdas ataupun Dikmen Bapak Ibu, yaitu syarat-syaratnya pertama harus memiliki NPSN yang terdata di Dapodik. Kemudian yang kedua telah mengisi dan melakukan pemutahiran data pada Dapodik sesuai dengan kondisi real paling lambat tanggal 31 Agustus tahun ajaran sebelumnya. Kemudian yang ketiga memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada aplikasi Dapodik. Kemudian yang keempat memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ini harus rekening dari sekolah yang bersangkutan dan nama dari sekolah yang bersangkutan. Jika tidak, maka tidak akan disalurkan oleh Kemendikbud Bapak Ibu. Kemudian yang kelima tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Dan yang keenam tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain. Jadi ini khusus untuk penerima BOS reguler Bapak Ibu. Nah, itu syarat dan kriteria jika satuan pendidikan untuk memperoleh bantuan operasional satuan pendidikan reguler Bapak Ibu. Jadi khusus reguler. Kemudian yang baru dari kebijakan BOS tahun 2023 ini, yang pertama kalau dilihat dari segi pelaporannya Bapak Ibu. Jadi kalau kebijakan untuk BOS tahun 2022 itu pelaporannya ada 3 tahap, yaitu laporan tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Sedangkan untuk kebijakan BOS tahun anggaran 2023 ini Bapak Ibu, pelaporannya sebagai berikut. Yang pertama, laporan keseluruhan untuk tahun anggaran 2022 itu menjadi syarat untuk penyaluran tahap 1 tahun anggaran 2023. Kemudian yang kedua, laporan tahap 1 tahun anggaran 2023 itu menjadi syarat penyaluran tahap 2 tahun anggaran 2023 dan minimal telah merealisasikan paling sedikit 50% dari dana yang diterima pada tahap 1. Kemudian mekanisme pelaporannya, kalau di BOS tahun anggaran 2022 itu Bapak Ibu melaporkan di kanal atau alamat https://bos.kemdikbud.go.id atau aplikasi RKAS yang disediakan oleh Kemendikbud. Tapi untuk tahun anggaran 2023 ini semuanya laporan hanya satu, yaitu di aplikasi RKAS Bapak Ibu yang disediakan oleh Kemendikbud. Kemudian Bapak Ibu untuk batas waktu pelaporan, jadi kalau tahun 2022 itu laporannya ada 3 tahap, maka untuk tahun anggaran 2023 ini laporannya hanya 2 kali, yaitu laporan tahap pertama. Terakhir harus satuan pendidikan itu melaporkan
tanggal 31 Juli 2023. Dan laporan tahap kedua itu paling akhir sekolah harus melaporkan tanggal 31 Januari tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, yang perlu menjadi perhatian yaitu mulai tahun anggaran 2023 ini ada skema pemotongan penyaluran, Bapak Ibu. Jadi ada kebijakan baru dari Kemendikbud yang akan diberlakukan bagi sekolah yang terlambat menyampaikan pelaporannya. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu slide ini bahwa waktu rekomendasi penyaluran tahap 1 itu akan diberlakukan atau direalisasikan selama 6 bulan, yaitu dari tenggang waktu Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Jadi ini untuk tahap 1 Bapak Ibu. Saya tegaskan lagi bahwa untuk tahun anggaran 2023 penyaluran BOS itu hanya 2 kali atau 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2 Bapak Ibu. Nah, untuk tahap 1 ini itu akan direalisasikan antara Januari sampai bulan Juni. Nah, kemudian untuk tahap kedua penyalurannya itu yaitu antara bulan Juli sampai bulan Oktober selama 5 bulan. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober itu sudah akan direalisasikan tahap kedua Bapak Ibu, dengan catatan tentunya jika Bapak Ibu itu melaporkan tahap pertama tanggal 31 Juni terakhir tahun 2023, maka tahap kedua akan disalurkan Bapak Ibu. Nah, tetapi jika sekolah Bapak Ibu sampai bulan Agustus belum melaporkan untuk tahap pertama, maka akan diadakan pemotongan 2% Bapak Ibu dari anggaran yang tersedia. Jadi untuk tahap kedua akan dilakukan pemotongan 2% jika Bapak Ibu bulan Agustus baru melaporkan. Namun jika sampai pelaporannya September belum melaporkan, maka Bapak Ibu akan dipotong sebanyak 3%, dan jika sampai Oktober akan dipotong 4% Bapak Ibu. Nah, ini sayang sekali Bapak Ibu kalau dipotong sampai 4% tentunya. Kemudian untuk pelaporan tahap kedua itu maksimal tanggal 31 Januari Bapak Ibu tahun 2024. Nah, jika Bapak Ibu belum melaporkan tahap kedua itu sampai Februari, maka akan dipotong 2% untuk tahun anggaran berikutnya Bapak Ibu. Kemudian jika melaporkan bulan Maret akan dipotong 3%, jika April, Mei sampai Juni akan dipotong 4% Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu jadi yang baru dari kebijakan untuk tahun anggaran BOS tahun anggaran 2023 ini, yaitu pada segi pelaporannya dan segi penyalurannya Pak itu. Jadi untuk penyaluran BOS yaitu hanya 2 tahap, sedangkan jika Bapak Ibu terlambat melakukan pelaporan maka akan diadakan pemotongan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Demikianlah Bapak Ibu informasi singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.